Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus ya. Buat kalian para pejuang garis 2, aku doakan semoga kalian segera diberikan momongan. Sebelumnya aku bahas tentang pola makan yang aku jalani, yaitu pola JSR. Kalau teman-teman belum nonton, boleh cek videoku yang ini ya, pola hidup dengan JSR. Nah, di sini aku mau share tentang olahraga yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kesuburan dari teman-teman. Jadi bisa dipakai buat promil juga ya. Nah, dari beberapa olahraga ini juga aku lakukan pada saat aku promil. Buat teman-teman yang mau tahu olahraga apa aja yang bisa digunakan untuk promil, keep on watching. Teman-teman yang sedang promil sangat disarankan untuk menjaga pola hidup sehat. Salah satu caranya selain dengan makanan adalah dengan berolahraga. Olahraga selain untuk menjaga kebugaran tubuh kita supaya tetap sehat, ternyata dari beberapa studi mengatakan bahwa olahraga bisa meningkatkan kesuburan kita, terutama untuk yang merencanakan kehamilan ya, bisa untuk meningkatkan proses ovulasi dan menstruasi, dan juga bisa untuk mempersiapkan kita di kehamilan dan persalinan nantinya. Olahraga yang baik itu tidak berlebihan ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan olahraga satu hari itu minimal 30 menit. Seminggu bisa 2-3 kali. Karena olahraga yang berlebihan juga tidak bagus untuk kesehatan kita ya. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik dampaknya buat diri kita. Nah, ada beberapa alternatif olahraga yang bisa teman-teman coba untuk meningkatkan kesuburan dari teman-teman. Salah satunya adalah jogging. Jogging merupakan salah satu olahraga sederhana yang tentunya sudah sering kita lakukan ya, dan ternyata jogging itu bisa untuk meningkatkan kesuburan. Serta jogging bisa untuk meningkatkan peluang hamil kita loh. Jangan lupa untuk selalu sediakan waktu 30 menit setiap hari untuk teman-teman jogging ya. Jogging bisa di lingkungan rumah ataupun dalam rumah aja sih menurut aku, dan tidak harus setiap hari ya, minimal 2-3 kali dalam satu minggu. Manfaat jogging selain untuk menjaga kebugaran tubuh kita, ternyata jogging juga bisa untuk mengurangi kita dari resiko diabetes dan juga penyakit jantung, memperbaiki suasana hati dan menghindarkan kita dari yang namanya stres. Udah kerja banyak berat, udah capek ngurusin rumah dan segala pekerjaan, teman-teman bisa jogging dan bisa untuk meredakan stres kita dan juga memperbaiki suasana hati kita supaya lebih bahagia lagi. Berikutnya, olahraga yang bisa teman-teman coba, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang melakukan kegiatan seperti ini, yaitu bersepeda. Bersepeda dapat meningkatkan kekuatan otot panggul, pinggang, punggung, dan juga melatih otot dari paha kita. Olahraga bersepeda ini sangat cocok digunakan untuk teman-teman dalam mempersiapkan kehamilan kita nantinya dan juga persalinan. Karena kehamilan itu kan menopang berat badan ya, dengan bersepeda kita sudah dilatih otot bagian perut, panggul, pinggang, dan juga otot pangkal pahanya. Berikutnya, olahraga yang bisa teman-teman coba adalah berenang. Banyak orang sangat suka berenang, tapi aku sendiri nggak bisa berenang, jadi aku tidak suka berenang. Nah, berenang itu selain menyenangkan, juga menyegarkan, ternyata bisa untuk memperbesar peluang kita untuk hamil. Dengan berenang, itu akan menjaga berat badan kita itu tetap ideal, sehingga memperbesar peluang teman-teman untuk hamil. Lakukan berenang 2-3 kali dalam satu minggu ya. Bisa sekalian refreshing juga bersama dengan teman-teman lainnya. Berikutnya adalah yoga. Stres merupakan salah satu hal yang menghambat kesuburan wanita. Untuk meredakan stres, kalian bisa mencoba yang namanya yoga. Yoga menggabungkan gerakan tubuh dan latihan meditasi untuk meningkatkan keseimbangan, kekuatan, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berbagai macam pose yoga juga dipercaya bisa untuk meningkatkan kesuburan kita ya. Bisa melancarkan proses pembuahan setelah terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri, yaitu dengan mengalirkan aliran darah ke panggul, merelaksasikan otot panggul, dan merangsang pembentukan hormon yang mempengaruhi kesuburan. Yang terakhir yang teman-teman bisa coba adalah senam Kegel. Senam Kegel berfungsi untuk mengencangkan otot panggul, kandung kemih, dan juga vagina. Selain baik digunakan saat hamil dan saat melahirkan, senam Kegel juga bisa dilakukan sebagai senam untuk program hamil. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa melakukan senam Kegel sebanyak 3 kali dalam satu minggu. Nah, itu dia tadi beberapa alternatif olahraga yang aman dan baik untuk program kehamilan ya, yang teman-teman bisa coba apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah berolahraga sebelumnya, teman-teman bisa mencoba dulu untuk bergerak aktif dan memulai
olahraga yang sederhana, misalnya naik turun tangga atau memperbanyak jalan kaki. Selain dengan olahraga agar cepat hamil, teman-teman juga diwajibkan untuk sering berhubungan. Sering berhubungan terutama di masa subuh, konsumsi makanan yang bergizi, tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok, istirahat yang cukup agar peluang kehamilan kita semakin besar. Meskipun olahraga ini sangat bagus untuk kebugaran tubuh kita dan untuk meningkatkan kesuburan, olahraga yang berlebihan juga tidak bagus ya teman-teman. Karena aktivitas yang terlalu berat ataupun olahraga yang terlalu berlebihan itu justru akan mengganggu kesuburan dari teman-teman. Jadi coba sekarang diperhatikan, adakah aktivitas dari suami dan istri yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu kesuburan dari teman-teman. Misalnya teman-teman telat haid atau telat menstruasi, bisa jadi karena teman-teman terlalu banyak aktivitas, terlalu stres ataupun terlalu capek ya, dan itu bisa mengganggu kesuburan dari teman-teman. Dari si pihak prianya terlalu keras bekerja, misalnya dia bekerjanya dari pagi sampai malam, lembur terus nggak pernah berhenti, itu juga akan mengganggu kesuburan dari si suami ya. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan bagus. Kalau aku sendiri, olahraga yang aku lakukan dan rutin sekali aku lakukan adalah pertama jalan kaki. Pada saat program hamil itu adalah awal-awal adanya pandemi COVID-19 yang dimana kita disarankan untuk berjemur di bawah matahari. Jadi pada saat itu aku dan temanku yang sedang program diet itu melakukan jalan kaki setiap pagi dan sore hari. Paginya itu sekitar jam 10-an, jam 9, jam 10-an kita keliling kompleks. Karena kan kerjanya di daerah kompleks, jadi kita keliling kompleks sekitar 15-20 menit. Setelah itu sorenya kalau misalnya kita masih ada waktu, kita biasanya juga jalan kaki lagi. Jadi kita tuh pakai aplikasi yang penghitung langkah itu loh. Jadi aku sama temanku itu suka banyak-banyakan step langkahnya udah berapa. Jadi kita targetnya itu satu hari bisa 10.000 langkah, itu bagus banget ya. Itu aku menjalani kurang lebih kayak 3 bulanan dari bulan Maret. Dari bulan Maret sampai hamil, alhamdulillah itu selalu rutin aku lakukan setiap hari. Yang kedua adalah bersepeda. Bersepeda ini aku pinjem dari temanku yang punya sepeda. Sepedanya bukan sepeda sport ya, sepeda biasa. Nah itu aku lakukan gak rutin sih. Jadi kayak misalnya aku ke Alfamart nih, aku pakai sepeda. Atau misalnya aku ngajak anaknya dia jalan-jalan, aku pakai sepeda. Jadi aku cuma pinjem sepeda untuk keliling-keliling nyari barang yang aku perlukan sih. Gak secara oh iya aku harus bersepeda, pokoknya aku harus bersepeda supaya aku cepat hamil gitu, enggak. Yang ketiga adalah yoga. Banyak banget di video yang di YouTube itu tentang yoga yang bagus untuk meningkatkan kesuburan. Jadi teman-teman, aku punya beberapa rekomendasi channel yoga yang bisa teman-teman coba. Ada 3 kalau nggak salah yang waktu itu aku coba. Nah itu teman-teman bisa download ya, download secara offline. Itu teman-teman bisa lakukan bersama suami. Itu aku lakukan hampir setiap hari. Karena selain untuk kesehatan badan, karena aku pengen turun berat badan, itu juga bisa untuk meningkatkan kesuburan kita ya. Yang perlu diperhatikan adalah pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, tidak terlalu banyak aktivitas yang berlebihan, tidak terpapar asap rokok, dan tidak merokok. Insya Allah teman-teman bisa dikaruniai anak ya. Pokoknya teman-teman harus sabar dan tetap istiqomah untuk berdoa dan juga berusaha, karena selama wanita punya rahim pasti dia bisa hamil. Intinya adalah kalian harus sabar, jangan maksa, karena semakin kita maksa artinya semakin sulit doa itu terkabul. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman punya ide ataupun saran, boleh banget untuk komen di bawah supaya aku bisa bikin video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton videonya. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.